أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang dolim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Surat kedua Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 37. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada kesempatan kali ini kami berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat. Mudah-mudahan Indonesia, Amerika, dan seluruh bumi-bumi yang ada di bumi ini, para pemimpinnya dijadikan pemimpin-pemimpin yang beriman takwa, dan seluruh warga buminya mudah-mudahan dijadikan Allah orang-orang yang beriman takwa, sehingga semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun umat yang masih berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bisa bertaubatan nasuha dan bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta tolong Pak, surat ke-7 ayatnya 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau penduduk warga buminya itu beriman takwa, Iya, siapa? barokah yang akan diterimanya. Barokah itu adalah turunnya atau tambahnya kebaikan. Jadi kalau misalnya rezeki itu barokah, ya rezekinya itu bermanfaat, berdaya guna. Ya sedikit, ya sedang, ya banyak, tetap dalam rangka untuk membangun istana di dalam surga. Ya ada infaknya, ya ada sodakohnya, ya ada zakatnya, ada hajinya, ada umrohnya, karena mereka insan-insan yang seutuhnya, ya. Jadi dia juga jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat, yang dinamakan sehat wal afiat. Namun orang-orang yang rohaninya tidak sehat, hanya badannya yang sehat, maka dia tidak bisa mengarahkan, menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah itu untuk membangun istana di dalam surga, tapi malah dia membangun penjara-penjara di dalam
neraka. Makanya adab untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik akan bernasib baik dan orang yang buruk akan bernasib buruk. Ya, makanya kita harus mengaji, membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran ini agar umat ini selamat, terhindar dari maksiat, akhirnya selamat dunia, akhirat, dan terbebas dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, bil barokah, wa bitaatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan doa kita untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Surat At-Taubat ayat 100, surat Ghafir ayat 8-9, dan surat Al-Hasyr ayat 10 sampai ayat 24. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 35. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk menempati surga yang telah disediakan untuk mereka. Mengenai surga yang disebutkan dalam ayat ini, sebagian besar mufassir mengatakan bahwa surga yang dimaksud dalam ayat ini ialah surga di langit yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman takwa dan beramal soleh. Menurut mufassir lain, surga yang tersebut dalam ayat itu adalah suatu taman tempat Nabi Adam alaihissalam dan istrinya berdiam dan diberi kenikmatan hidup yang cukup. Minta tolong Pak, surat kedua ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dibolehkan menikmati makanan apa saja dan di mana saja dalam surga tersebut dengan aman dan leluasa. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka mendekati dan memakan buah pohon tertentu yang hanya merupakan salah satu pohon saja di antara banyak pohon-pohon yang ada di dalam surga itu. Setan menamakan pohon tersebut pohon keabadian atau buah khuldi,
Karena menurutnya jika Nabi Adam alaihi salam dan istrinya memakan buah pohon itu, maka mereka akan dapat kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu katanya siapa, Pak? Katanya setan, iblis itu begitu. Jadi iblis itu suka kebalikan. Ya, Pak. Jadi mestinya kalau memakan makanan itu dilarang oleh Allah, ya pasti dimarahi sama Allah. Tapi oleh iblis malah dibalik. Ya, itulah Ya, Pak. Yang namanya terbalik itu begitu, bukan terbaik tapi terbalik akhirnya ya. Padahal yang sebenarnya adalah sebaliknya, yaitu apabila ia dan istrinya memakan buah itu, maka mereka akan dikeluarkan dari surga. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka melanggar larangan itu, maka mereka termasuk golongan orang yang dolim terhadap diri mereka dan akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengakibatkan mereka kehilangan kehormatan dan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Loh Pak, jadi dolim itu repot, kedoliman itu repot. Yang dulunya itu terhormat, akhirnya berbuat dolim jadi terlaknat. Makanya kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai kita ini condong hati kita kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu adalah bujuk rayu setan, ya. Karena itu mari kita jadikan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bukan malah menjadi teman kita. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan hakikat dari pohon tersebut. Seorang tak akan dapat menentukannya tanpa ada dalil yang pasti. Lagi pula, maksud utama dari kisah ini sudah tercapai tanpa memberikan keterangan tentang hakikat pohon tersebut. Tetapi dapat dikatakan bahwa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk mendekati pohon itu dan memakan buahnya tentulah berdasarkan suatu hikmah daripadanya, yaitu merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Jadi kita mengambil hikmah, Pak. Tidak boleh kita menyalahkan Nabi Adam, kita tidak boleh menyalahkan Ibu Hawa, karena ini ada hikmah. Jadi ada hikmah yang dapat kita peroleh, ya, dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, karena kita semuanya ini adalah apa Pak namanya, Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Oleh karena itu ya kita harus berdoa setiap hari, harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Jadi terus bila ada sebuah kedoliman, bila ada sebuah kemaksiatan yang kita lakukan, maka jalannya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong Pak, surat 11 ayat 52 Pak. Ya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Nah, jadi hujan yang deras di situ tadi itu lambang apa Pak?
lambang kemakmuran, lambang keberkahan. Ya, Hujan itu menandakan sebuah kesuburan, kuburan. ya, dan Allah akan menguatkan jasmani dan rohani kita. Jadi intinya kalau kita itu ingin sehat walafiat, ya banyak-banyaklah membaca istighfar dan taubat kepada Allah. Jangan melakukan sebuah kemaksiatan, karena kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa melemahkan daya fisik dan rohani kita. Sementara amal soleh itu bisa menguatkan fisik dan rohani kita, gitu ya Pak. Jadi kita harus tahu nutrisi yang terbaik untuk jasmani kita. 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada susu, ada buah-buahan, ada madu, ya, dan makanan-makanan yang bervitamin, yang sehat, yang halalan thayyibah. Dan jangan lupa rohani kita ya butuh iman dan takwa. Itu harus diperhatikan sehingga akan menjadi manusia yang seutuhnya, ya sehat jasmani, ya sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 36. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setan telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya sehingga akhirnya mereka tergoda dan melanggar larangan Allah untuk memakan buah itu. Dalam ayat lain juga disebutkan bagaimana setan itu membujuk Nabi Adam dan istrinya. Allah berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Toha ayat 120. Allah berfirman lagi, "Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Al-A'raf ayat 20. Dalam melakukan godaan itu, setan berusaha untuk meyakinkan Nabi Adam alaihissalam bahwa ia benar-benar hanya memberikan nasihat yang baik, dan untuk itu ia bersumpah, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Al-A'raf ayat 21. Karena kesalahan yang telah dilakukan Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kenikmatan dan kemuliaan yang telah mereka peroleh selama ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka turun dari surga itu ke bumi. Sejak itu mereka dan setan senantiasa dalam keadaan bermusuhan satu sama lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka itu akan memperoleh tempat tinggal dan kenikmatan hidup di bumi sampai kepada ajal masing-masing. Dengan demikian tak seorang pun yang akan hidup kekal di bumi. Jelaslah kebohongan bisikan-bisikan setan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya bahwa dengan memakan buah pohon itu mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa Adam alaihissalam dikeluarkan bersama istrinya dari surga ke bumi bukanlah untuk membinasakan mereka, melainkan agar mereka bekerja memakmurkan bumi ini dan bukan menjauhkan mereka dari kenikmatan hidup
sebab di bumi pun mereka tetap dikaruniai kenikmatan, dan tidak pula untuk hidup kekal, karena suatu ketika mereka akan menemui ajal dan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi sekali lagi, masih ingat kita dulunya itu mati, kemudian hidup, mati, kemudian hidup lagi. Minta tolong Pak, surat kedua ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi sekali lagi, mari kita hidup husnul. Ali Imran ayat 102, mudah-mudahan wafat kita semuanya, umat Islam ini dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Minta tolong Pak, lihat Pak. Ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya. Kemudian kita lanjutkan ayat 37 dari surat Al-Baqarah tadi. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepadanya kata-kata untuk bertaubat. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata-kata tersebut yang berbunyi, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Nabi Adam berdoa memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah pun menerima taubatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih, sebab Allah senantiasa memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang mau beristighfar dan bertobat dari kesalahannya. Tobat yang diterima Allah adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan semacam itu. Yang ketiga, mengiringinya perbuatan dosa itu dengan perbuatan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susullah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar. Dalam ayat ini ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sekaligus, yaitu Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat tentang jaminan Allah kepada setiap orang yang bertaubat menurut cara-cara tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menurut cara-cara yang tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya kebajikan dan ampunannya. Dari sekali lagi, umat Islam yang mau beristighfar dan bertaubat, Allah berjanji melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan yaitu solusi dari seluruh problematika kehidupan, baik itu berkaitan dengan sandang, pangan, papan, baik dengan urusannya di dunia
baik urusannya waktu mau meninggal dunia di alam barzah sampai ke surga, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat dan membersihkan diri. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki yang mulia yang tiada disangka-sangka datangnya. Tuh, Bapak buka surat 71, Pak. Surat Nuh. 71. Surat Nuh 71. Ayatnya 10 sampai 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sudah, Pak? Ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Dan kita senantiasa rajin juga berdoa, mudah-mudahan doa kita al-ijabah. Dan kita harus senantiasa beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaik, dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan jangan lupa kita senantiasa untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah akan merahmati kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa Pak Ustadz. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.